Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susianti SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Kota Sorong. Kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pemenuhan tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, anak ibarat kertas kosong yang bisa kita isi sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru harus selalu berdiri di depan memberi contoh, dan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, model pembelajaran yang tidak memperhatikan kebutuhan anak, karakter, bakat, dan minat anak. Yang keempat, tidak adanya kesepakatan kelas. Dan yang kelima, pemberian hukuman bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau ketika siswa melanggar aturan. Dan yang keenam, fokus hanya kepada ketercapaian materi dan KKR. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, anak bukan terlahir seperti kertas kosong yang bisa digambar seenaknya sesuai dengan keinginan kita, melainkan anak lahir dengan garis-garis samar dan tugas kita sebagai pendidik menebalkan garis-garis kebaikan dalam diri peserta didik dan membiarkan garis-garis yang dianggap sebagai karakter jahat, bahkan membiarkan hingga tidak terlihat. Dan yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid yang dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dan yang ketiga, pembelajaran yang menyeluruh yang mencakup berbagai aspek, baik itu aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, maupun budaya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru harus bisa memfasilitasi anak dalam belajar sesuai dengan bakat dan minat anak. 2. Guru harus dapat mempelajari karakteristik anak karena setiap anak itu unik, sehingga saya sebagai guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang baik dan sesuai dengan karakteristik anak. 3. Tidak memberikan hukuman, melainkan konsekuensi dengan tujuan agar memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa sehingga muncul kesadaran akan tanggung jawab dalam diri. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sehingga diharapkan dapat menjadikan pengetahuan yang diterima lebih bermakna. Dan pembelajaran berpusat pada murid, tidak terus-menerus berpusat pada guru. Yang kedua, merancang pembelajaran abad 21, di mana murid harus dibekali kecakapan yang dibutuhkan pada abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Artinya, sebagai guru, hendaknya menuntun murid untuk menemukan bakat dan minatnya, bukan menuntut nilai tinggi. Yang keempat, mengenali karakter, bakat, dan minat anak, sehingga dapat memberikan ruang untuk setiap sisi unik anak. Anak bebas memilih sumber belajar ataupun metode belajar yang paling sesuai baginya. Dengan harapan, anak bisa lebih fokus belajar dan mencapai hasil yang diinginkan. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Dan hal yang paling esensial bagi seorang pendidik adalah berorientasi penuh pada murid. Setelah mempelajari modul 1.1 ini,
Demikian paparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih.